Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep kerupuk bawang super renyah. Cuma beda tepung terigu dan bawang merah aja hasilnya bisa serenyah ini. Ini bisa banget untuk isi toples lebaran nanti. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita iris 10 siung bawang merah. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Setelah diiris, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 25 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai terigu merek segitiga ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 10 sendok makan tepung tapioka. Kemudian langsung aja kita campurkan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, kemudian 1/4 sendok makan garam, nanti kita bisa tes rasa ya teman-teman. Tambahkan 2 sendok makan butter, juga bisa pakai margarin. Kemudian kita aduk dengan tangan seperti ini sampai rata. Kemudian tambahkan 120 ml air yang kita masukkan secara bertahap. Untuk banyaknya air sesuaikan dengan kelembaban adonan masing-masing ya teman-teman. Bisa kurang dari 120 atau bisa lebih sampai 150 ml. Kemudian setelah kali seperti ini kita gulung adonan dan kita padatkan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita lanjut gulung sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita diamkan dulu di freezer selama 30 menit sampai adonannya mengeras ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit dari freezer kita keluarkan, kemudian kita iris setipis mungkin supaya hasil kue bawangnya atau kerupuk bawangnya renyah. Kira-kira seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian siap kita goreng. Kita goreng dengan minyak panas tapi apinya kecil aja ya teman-teman, supaya hasilnya tidak gosong. Kita masukkan semua adonan satu persatu. Kemudian jangan lupa diaduk supaya matangnya merata. Kalau sudah golden brown seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita goreng semuanya sampai selesai.
ini hasilnya. Ini benar-benar renyah banget. Teman-teman wajib coba dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide untuk isi toples lebaran lagi ya teman-teman. Ini renyah banget, walaupun cetakannya cuma pakai tutup botol aja, tapi hasilnya tetap rapi dan cantik banget. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kita pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula halus ya teman-teman. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Tambahkan juga seujung sendok garam, 1 sendok teh pasta vanili. Kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Setelah gula larut, tambahkan 2 sendok makan butter. Di sini aku memakai butter merek Palmia ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai butternya larut. Kemudian tambahkan 17 sendok makan tepung ketan. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Kemudian 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya kita aduk pakai spatula seperti ini. Biar lebih cepat dan mudah, kita bisa aduk pakai tangan sampai adonannya berbentuk butiran ya teman-teman. Nah, setelah berbentuk butiran, tambahkan 50 ml santan yang kita masukkan secara bertahap supaya nanti adonannya pas ya teman-teman. Untuk banyaknya santan sesuaikan dengan kelembaban tepung masing-masing, bisa lebih atau bisa kurang. Nah, kira-kira seperti ini setelah kalis dan bisa dibentuk, saatnya kita mulai bentuk kue akar kelapanya. Teman-teman bisa gunakan cetakan apa aja. Di sini aku pakai tutup botol aja teman-teman, hasilnya tetap cantik dan rapi. Nah, kira-kira tutup botolnya aku potong dengan pisau berbentuk bintang seperti ini. Nah, kemudian lanjut aja kita cetak. Untuk panjangnya sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, saatnya untuk kita goreng. Kita gunakan minyak panas tapi pakai api kecil aja ya teman-teman, supaya matangnya sampai ke dalam dan di luarnya tidak gosong. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau udah golden brown seperti ini berarti udah renyah ini ya teman-teman. Jadi saatnya kita angkat dan tiriskan minyaknya.
Kira-kira hasilnya seperti ini, rapi dan cantik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita goreng adonan yang masih ada. Nah, ini dia kue kecipir atau kue akar kelapanya udah bisa kita sajikan. Ini renyah dan enak banget, manisnya pas. Gimana teman-teman, cara buatnya mudah banget. Semoga teman-teman suka resepnya dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep stik kentang. Cuma 4 bahan aja. Tanpa perlu mengotori tangan, hasilnya renyah banget. Ini bisa jadi isi toples lebaran nantinya. Cara buatnya mudah banget dan rasanya enak. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan 100 gram kentang yang sudah direbus ya teman-teman. Kemudian kentangnya kita haluskan seperti ini. Setelah halus kita sisihkan dahulu. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu tambahkan 15 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk dengan spatula seperti ini. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Selanjutnya kita masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan butter, bisa juga pakai margarin. Kemudian kita aduk lagi. Nah, ini adonannya sudah bagus dan sudah bisa kita cetak. Di sini aku mau gunakan plastik segitiga ya teman-teman. Kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, tidak usah terlalu penuh. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan minyak dingin di dalam wajan. Langsung aja kita cetak seperti stik kentang seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, tidak usah terlalu penuh ya teman-teman. Lanjut kita goreng sampai stik kentangnya berwarna golden brown. Boleh diaduk sesekali untuk memisahkan stik kentangnya supaya tidak ada yang lengket. Nah, kalau udah golden brown seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah,
Nah ini dia hasilnya, Masya Allah renyah banget. Ini kelihatan bener-bener kriuk ya teman-teman. Nah gimana cara buatnya, mudah banget. Semoga teman-teman suka resepnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep telur gabus manis. Di sini aku beri warna ya teman-teman, ada merah, kuning, hijau, dan taro. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, masukkan 1 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian 1 sendok teh pasta vanili. Kemudian lanjut diaduk rata seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Makan 1 sendok makan butter, kemudian diaduk rata kembali. Selanjutnya tambahkan 15 sendok makan tepung ketan, 3 sendok makan tapioka. Kemudian kita aduk dengan spatula seperti ini ya teman-teman. Supaya lebih mudah, di sini aku mau uleni pakai tangan sampai adonannya berbentuk butiran. Kalau sudah berbentuk butiran, tambahkan 50 ml air yang dimasukkan secara bertahap. Untuk banyaknya air sesuaikan dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa kurang dari 50 atau bisa lebih sedikit dari 50. Nah setelah kalis siap dibentuk. Karena di sini aku pakai 5 warna, jadi adonannya mau aku bagi 5. Nah setelah dibagi, untuk adonan yang pertama aku mau beri warna merah. Untuk banyaknya pewarna sesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Kira-kira seperti ini. Kemudian warna adonan yang kedua beri warna pasta pandan untuk warna hijau. Untuk adonan yang ketiga aku biarkan warnanya yang original. Kemudian adonan keempat warna taro, dan yang kelima warna kuning. Setelah selesai siapkan minyak dingin ya teman-teman di dalam teflon. Kemudian bentuk adonannya seperti yang ada di video. Ujungnya tuh benar harus rapat ya teman-teman, supaya nanti pas digoreng tidak lepas. Kita lakukan ke semua warna. Maafkan tangan aku yang kena warna taro ya teman-teman. Jadi ada hitam di jari jempolku. Nah kalau sudah selesai seperti ini, saatnya kita nyalakan kompor dan biarkan telur gabusnya matang ya teman-teman. Matangnya kira-kira 6-7 menit, atau dirasakan kalau sudah renyah atau rapuh berarti udah matang dan bisa diangkat. Nah kira-kira seperti ini. Ini udah renyah dan rapuh. Kita bisa tiriskan minyaknya. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wajan bersih, masukkan 100 gram gula pasir ya teman-teman, tambahkan 80 ml air. Kemudian kita masak sampai berbuih dan kental.
Setelah berbuli dan kental, masukkan telur gabusnya dan kita aduk cepat seperti ini ya teman-teman sampai adonannya kering. Jangan lupa matikan kompor. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kering itu gulanya menempel di semua bagian telur gabusnya. Dan ini udah bisa kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah banget cara buatnya. Ini rasanya manis dan rapuh ya teman-teman. Semoga teman-teman suka resepnya dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.